Gitu ya. Jangan Ini potong dulu, berarti. potong dulu Bradel, dengar dulu. Jenggo Memet, udah terakhir Pastor, boleh saya bertanya sabar lagi, lah. Pastor? Ya, siapa tadi? VO7, lanjut. Boleh, VO7. Oke, terima kasih. Menurut pandangan Yahudi yang di Kejadian 3 ayat 15, secara teologis mereka percaya bahwa itu Mesias ya, yang akan dinabuatkan, atau gimana ya, Pastor? Jadi menurut orang Yahudi, menurut orang Yudaisme, Mesias memang akan datang. Ada dua, ya, dua aliran yang sangat ini ya ekstrim. Satu Nahmanides. Nahmanides berkata bahwa Mesias itu benar-benar manusia, antropomorfisnya dari Yehova, dan harus keturunan Daud. Ya, jadi anak manusia keturunan Daud, menuju kepada satu person pada manusia, Mesias itu. Dan mereka sedang menunggu Mesias, tapi bukan Mesias yang Tritunggal Wanes. Yang kedua adalah Maimonides. Maimonides ini terpengaruh dengan filosofis dari Aristoteles, ya, dan dia banyak sekali membuat agama itu menjadi sebuah filosofi. Makanya siapakah Mesias bagi Maimonides? Kita inilah Mesias Israel, karena merujuk dari Kejadian 3 ayat 15 atau protoevangelium itu kan, keturunanmu akan meremukan tumit. Siapakah tumit? Apakah tumit dalam bahasa Ibrani? Akab, Yakub. Keturunanmu akan meremukan Yakub. Apakah Yakub? Israel. Kitalah Mesias, katanya Maimonides. Kitalah Mesias. Lihat Yesaya 53. Kita ini menderita. Kenapa kita menderita? Karena kita memikul dosa segala bangsa. Ya, kita ini seperti kelu. Waktu kita dipogrom, diinkuisisi, holocaust, kita diem kelu. Ya, bagi penganutnya Maimonides, dia berkata orang Israel inilah Mesias, ya, sebuah bangsa. Tetapi bagi Nahmanides enggak, merujuk kepada satu, yaitu anak Daud, satu orang. Nah, kita melihat ada orang Yahudi yang ini. Nah, Nahmanides pengikutnya juga banyak. Jadi orang Yahudi ada dua hari ini yang sudah mengklaim bahwa Israel tahun 1948 ini adalah Mesias. Makanya lihat, orang Israel ini kan sekarang jadi berkat buat seluruh dunia, ya kan? Arab dibangun, Mesir dibangun, Afrika Utara dibangun. Coba lihat, semua negara-negara miskin yang bekerjasama dengan Israel pasti makmur. Bahkan Singapura saja dari paling tertinggal di Asia, di ASEAN dan di Asia, sekarang Singapura menjadi paling maju di Asia dan di ASEAN dan di Asia. Semua perekonomiannya, persenjataannya dibangun oleh Israel. Hari ini Singapura perang sama Indonesia pasti kalah, tak jamin kalah. Potongan air saya, Indonesia kalah kalau perang sama Singapura. Ya, orang pesawatnya saja, mereka punya pesawat terbaru Israel. Indonesia beli cuman berapa? Cuman 4. Singapura punya berapa? Punya 8. Ya, itu contoh. Jadi itulah berkat bagi segala bangsa yang Mesias yang dimaksud oleh Maimonides, Rambam gitu ya. Nah, kalau Mesias yang dimaksud oleh Nahmanides ya harus datang dalam person satu orang. Nah, ya itu tahun 1000 ya. Jadi 1000 tahun setelah Yesus lahir mereka menubuatkan Mesias. Jadi hari ini orang Yahudi masih menantikan Mesias yang kita menantikan kedatangan kedua kali. Nah, Mesias yang datang kedua kali ini nanti akan menyelamatkan orang Israel ketika dikepung bangsa-bangsa. Nanti antikristus atau Islam itu antikristus akan meroyok Israel, ya, dan saat itulah Mesias Yesus itu akan datang, Yeshua HaMashiach, ya, atau penyelamatnya orang Israel akan datang. Itulah Mesiasnya kita, itulah Mesiasnya orang Yahudi, ya. Makanya ada dua saksi dalam Wahyu itu, Wahyu 11 itu ada dua saksi, ya. Dua saksi itu yaitu apa? Orang yang satu punya Torah di hatinya, Wahyu 12, dan yang punya kesaksian Yesus Kristus, yaitu orang Kristen dengan orang Yahudi. Itulah dua saksi. Lihat Alkitab kita sama loh, orang Yahudi dengan orang Kristen. Kita punya dua saksi. Dan orang Islam itu menempatkan orang Yahudi dan orang Kristen sebagai musuhnya. Persis klop, ya, lawan antikristus. Itu ya, PO7. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Luar biasa.
Bagus kan penjelasannya kan, coba kamu tambah pinter di sini. Tap-tapnya dong, tap-tapnya Bang, nggak ada. Teman-teman yang Aduh. itu Bang, Nabi ada Nandar di bawah itu, ada si Yonatan Nandar di Kenapa bawah. umat Nandar Kristiani berani nggak begitu Nandar kau memuja dekat Yahudi, dengan Bang? Nabi 26? Kenapa? Kenapa umat Ada Nandar Kristiani di bawah, begitu ada memuja si Yahudi, Nandar tapi di umat bawah, Yahudi Taifun di malah bawah. sebaliknya? Kenapa itu, Bang? Bentar, ngomongin satu-satu tadi. Ini tadi saya tanya sama Mikana. Mikana siapa? Mikana nih. Ya, kenapa umat Kristiani memuja-muja orang Yahudi, sedangkan orang Yahudi sebaliknya kepada orang Kristiani? Tidak paham Nabi. Benar-benar putar-putar itu. Tidak ada orang Kristen memuji-muji Yahudi, nggak ada. Bahkan kamu lihat tuh Muri Wali itu, ya, dia berseberangan dengan orang Yahudi. Bukan memuji-muji, tetapi orang Kristen dengan orang Yahudi. Lihat, orang Kristen ini ya yang memegang rahasianya orang Yahudi selama 2000 tahun. Sehingga orang Yahudi ini kitab sucinya nggak punah, malah dilestarikan. Berkat orang Kristen, orang Yahudi ini punya negara. Kata siapa? Katanya Benyamin Netanyahu. Ya, jadi kalau kamu bilang orang Yahudi yang mana nih? Iya, Ya, tapi iya, saya tahu Subangsih Kalau orang saya lagi itu. ngomong, nggak boleh dipotong. Oke, terus. Jadi orang Yahudi yang mana yang kamu maksud? Ada banyak sekali orang Yahudi dan hanya segelintir orang Yahudi yang misui orang Kristen. Sementara Benyamin Netanyahu dengan jelas mengatakan berkat orang komunitas Kristen inilah maka ada Sionisme. Dari mana Sionisme itu pertama kali? Orang-orang Kristen Mesianik. Ya, Sionisme itu bisa terlaksana karena orang Kristen Mesianik. Kenapa? Waktu mereka ditanya, ya si Ariel Sharon itu ya, kamu dasarnya apa? Bahwa kamu itu benar-benar orang Yahudi yang zamannya Musa, yang memiliki tanah perjanjian. Dasar saya, Alkitab yang kamu pegang. Alkitab yang kamu pegang itulah dasarnya saya. Saya menggunakan bahasanya itu, dewanya saya itu ya apa namanya, kulturnya itu, semuanya lengkap. Dewanya sama, Yehova, bahasanya sama, bahasa Ibrani, tulisannya sama, kulturnya sama, apalagi yang kamu butuhkan, ya kan? Dan saya tidak meminta yang lain, saya hanya meminta tanah perjanjian yang sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci yang kamu pegang. Nah, ada orang Yahudi Haredi, ultra ortodoks, ya, karena dia apa? Karena dia dendam. Selama 1700 tahun orang Yahudi ini dipersekusi oleh orang Kristen tertentu, ya, dari mulai pogrom, inkuisisi, holocaust. Maka ultra-ortodoks ini marah sama orang-orang Kristen ini karena waktu itu orang Kristen ya sebagian melakukannya atas nama gereja, yaitu zamannya Martin Luther dalam bukunya Von den Juden und ihre Lügen, ya, bukunya itu ya, itu gambarnya orang Yahudi lagi ngisep puting susunya babi. Ngeri sekali itu, saudara ya. Martin Luther itu suruh bakar sinagognya orang Yahudi, bakar kitab sucinya, bakar segala macam, ngeri ya, bakar rumahnya, anak-anaknya disuruh kerja paksa. Ngeri sekali ya. Makanya orang Yahudi yang ultra ortodok ini belum bisa mengampuni orang Kristen yang melakukan itu. Dia pikir semua orang Kristen begitu, padahal nggak semua orang Kristen seperti itu. Sama orang Kristen yang mana? Nah, ketika saya debat sama Muri Wali, ya, Muri Wali nggak bisa terima, tapi saya tunjukkan fakta-faktanya, dan dia nggak bisa bantah, nggak bisa terima, tapi nggak bisa bantah, karena itu saya itu kuliah saya hafal sekali historisnya. Nah, jadi kamu Yahudi yang mana? Kalau kamu cerita orang-orang Yahudi yang modern, orang-orang yang sangat maju pikirannya, mereka bisa bekerja sama dengan orang Kristen. Yaitu nyatanya ada gereja Kehilat Karmel itu, ya kan? Itu ya, jadi nggak bisa kamu mewakili satu. Kenapa orang Yahudi benci Kristen, teman-teman orang Kristen yang mengagumi Yahudi? Itu salah, itu otaknya otak orang bebal itu. Kamu lihat Yahudi yang mana, Kristen yang mana, ya, gitu ya. Di YouTube begitu, Bang, selalu kayak dimusuhi begitu. Nggak ada, kamu nontonnya dari YouTube, ilmu kamu mainnya kurang jauh, ya. Ya, ini ada lagi Won, siapa nih Won?